Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi ya di titik balik perubahan. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahim. Amin. Bang Jago. Ya Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar nih dari yang Jogja, mana Jogja ini? Ya, ini kita setiap hari 200-an ya pesertanya. Moga-moga sampai tahun depan tuh bisa nggak 400 gitu. Amin. Teman-teman bisa diajak ya, teman, keluarga, dan pasangannya mungkin ya, biar bisa ya, satu orang bawa satu gitu. Ya, oke. Nah, itu kan udah 400. Cari pasangannya. Kalau pasangan biasanya satu HP gitu. Oh ya, ini untuk Mas Danang Jogja itu sudah dihubungi itu belum ya, Mbak Fitri belum. Jadi di Jogja itu ada komunitas masteringnya, itu grupnya Mbak Fitri, Mbak Jumrotul, tapi ini non YKD. Kalau Jogja YKD sudah ada grupnya sendiri. Nanti sini kayaknya ada Mbak Fitri atau Mbak Jumrotul, bisa japri. Mas Danang, ada nggak ya? Rencana itu Jogja Solo yang non YKD. Jumrotul ada. Nah, ini ada Mas Danang, tolong di kontak ya. Jadi biar grup tiap kotanya itu jelas gitu ya. Jadi ada pertemuan premiumnya. Ya, ada agenda lah, nggak mati gitu ya, nggak mati. Oke, kita lanjutin obrolan pagi kita, melanjutkan yang kemarin. Ini baru nulis catatan hasil refleksi dari pertemuan kemarin, ya lumayan lah dapatnya. Sekarang kita lanjut yang dissolving ego ya. Nah, jadi Hawking ini dalam buku-bukunya, dia memang memberi arah. Arah yang jelas. Sebagaimana yang sudah kita sering obrolin, bahwa belajar spiritual itu bukan hanya arah, itu satu hal. Arah itu satu hal. Kalau bahasa Melayu, arah ini kan toto. Toro itu satu hal yang lain gitu. Lah, baca buku-buku Hawking ini bukan ke toro, tapi lebih kepada memberi arah atau toto dalam bahasa Muna ya. Jadi toro dan toto ini bisa dibedakan ya. Yang toto ini alirannya mengalir kemana ini? Mengalir kemana? Yang toro ini tadi itu gelombangnya ya. Frekuensi. Ya, frekuensi itu toro ya. Atau feel-nya. Itu bahasa sama aja itu ya. Frekuensi itu kan sebuah feel. Nah, Hawking ini memberi kejelasan dan arah untuk para belum suluk ini. Ini baru dari dia belum, kalau suluk itu udah menuju, dia sudah penggodokan frekuensi. Kalau salik itu frekuensinya udah digodok. Karena salik itu kan sudah arahnya itu sudah, dia tidak lagi mengikuti aliran arah. Kalau salik itu dia sudah di tangan empuh untuk digodok frekuensinya. Itu perbedaannya ya. Dan memang ini sebenarnya kita membaca ini dalam konteks budaya yang berbeda.
Di masyarakat kita itu sudah ada yang menggodok itu. Jadi kita tidak terlalu jauh lah, ya. Jadi di masyarakat itu sudah lazim orang itu berguru. Sudah lazim. Guru-guru itu tersedia. Dan itu tidak tidak seperti di barat sana. Jadi Hawking ini kan menulis masyarakat barat yang terperdaya oleh fake guru. Lah kita kan sudah di masyarakat kita itu sudah ada turun-temurun ini, sanatnya itu tetap terjaga. Jadi sebenarnya masyarakat kita ini lebih cepat. Iya, lebih cepat. Karena sudah ada dan gurunya itu bukan pendatang, ya toh. Gurunya ini native. Jadi gurunya ini berguru dengan dia dipersanatkan. Nah di Amerika sana kan gurunya itu dari India. Jarang yang dari orang asli sana. Lah kalau di Indonesia ini kan kayak di Jogja misalnya gurunya itu di tengah-tengah masyarakatnya. Ya tinggal masuk ke situ udah. Artinya keguruannya itu sudah diterima, sudah diverifikasi oleh masyarakatnya. Dia bukan orang asing. Dia bukan orang asing yang baru datang menjual guru. Sudah ada pondoknya. Dan itu sudah punya reputasi. Sanatnya itu sudah dia punya reputasi kan. Ada sanat. Jadi sebenarnya untuk mendapatkan frekuensi Toro di Indonesia itu lebih cepat. Karena sudah ada sudah jelas gitu sanatnya kemana. Sudah jelas sanatnya kemana. Jadi kita tidak mengalami kebingungan yang besar seperti Barat misalnya, sehingga Hawking itu ya dia memberi ini arahnya ke sini. Guru yang begini enggak, kamu cari arah yang begini. Itu ya. Jadi ini dia berbicara bagi konteks Barat. Sementara kita itu yang penting bergurumu itu jo pindah-pindah. Satu aja sampai dapat frekuensi. Gitu. Jangan kutu loncat. Pindah sana, pindah sini. Kamu nyari apa sih? Ternyata nyari kesaktian. Bukan ingin mengubah frekuensi batinianya. Dia tidak mau mentransformasi Toro. Seperti itu. Lalu kemudian, kata Scott Jeffrey, teachingnya Hawking ini tidak berorientasi kepada mereka yang segan, ya. Artinya ini itu dia objektif spirit. Jadi tidak levelnya itu bukan untuk memperkuat belief system yang ada. Ya. Dia untuk orang-orang yang ingin dikonfirmasi, ingin yang menguatkan doktrin agamanya, ini berbahaya kalau ikut Hawking. Bisa jadi Hawking itu bisa mengguncang doktrin agama itu. Bisa mengguncang. Jadi spiritual itu dia nggak ngomongin sistem keyakinan, nggak ngomongin opini, nggak ngomongin doktrin apapun, ya. Seperti yang pagi ini saya tulis, saya bocorin dikit. Spiritualitas itu dia pengetahuan yang sifatnya tahqiq. Tahqiq itu bahasa Inggrisnya to know, bukan taklik. Jadi tahqiq itu pengetahuan yang bersifat
verifikasi kehadiran langsung. Itu tahqiq namanya. Pengetahuan yang sifatnya dari verifikasi kehadiran langsung. Itu tunau tuh kayak gitu, tahqiq kalau bahasa pondoknya. Dan ini kita saya tuliskan kembali ya. Bahwa kalau dimensi ketiga itu ya kesayaannya sudah mengetahui to know makna. Makna itu rasa dari posisi menang atau posisi kalah. Ini namanya frekuensinya, gelombangnya. Gelombang menang kalah itu dia sudah mengetahui. Dan kalah itu tidak enak, menang itu enak banget. Itu manusia dengan paradigma menang atau kalah. Kemudian yang dimensi keempat itu kesayaan yang sudah mengetahui makna kesepakatan bersama. Toronya itu sudah kesepakatan bersama. Itu dimensi yang keempat. Jadi paradigmanya adalah paradigma konsensus. Paradigma konsensus. Tambahin di sini konsensus. Kemudian yang dimensi kelima itu kesayaan yang sudah mengetahui makna. Makna ini kan rasa ya. Rasa kehadiran ya. Makna ini rasa kehadiran. Makna itu adalah rasa kehadiran. Kalau bahasa namanya toro. Ya, saya lebih pakai bahasa Muna aja lah ya. Jadi meaning itu rasa kehadiran. Rasa kehadiran. Nah, dimensi kelima itu kesayaan yang sudah mengetahui rasa kehadiran kami kita. Kalau bahasa mana sekampunu ya, sekampunu. Kalau yang dimensi keenam, kesayaan yang sudah mengetahui rasa kehadiran akan kenyataan yang utuh. Yang dimensi ketujuh itu rasa kehadiran ilallah, makna ilah. Bahwa ilah itu ya Allah gitu. Itu dimensi ke-7. Dimensi ke-8, kesayaan yang sudah mengetahui rasa kehadiran. Prosedur kehendaknya. Huwa kalau istilahnya ini, huwa. Huwa itu adalah prosedur kehendaknya. Kalau istilah orang istilah di PC itu huwa. Huwa itu prosedur kehendaknya. Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai As-Sabur itu huwa, prosedur kehendaknya. Kemudian di dimensi ke-9 ya, kesayaan itu sudah mengetahui rasa kehadiran, prosedur kesempurnaannya. Prosedur kesempurnaannya, self-realization, kalau bahasanya Hawking. Kemudian, dimensi ke-10, ini akan saya tulis, tadi saya nulis, pagi-pagi pulpennya habis. Kesayaan yang sudah mengetahui makna atau rasa kehadiran, makna dari kesempurnaannya. Ini namanya ultimate presence, ya. Ultimate presence. Jadi, ya modul yang ini, nah itu, ya. Yang kita gambar ini,
Ini adalah konteks kesayaan. Konteks kesayaan. Sampai dimensi ke-10. Sampai dimensi ke-10. Dari dimensi ke-3. Oke, itu. Jadi, itu semua bukan dogma, ya, bukan sistem keyakinan, bukan opini. Itu adalah universal awareness. Level dari universal awareness. Atau jenis dari universal awareness. Pakai bahasa Jawa juga nggak apa-apa. Takut dikomplain sama native-nya gitu. Soalnya kemarin pernah dikomplain sama native. Ngomong pepeling, salah. Ya wes. Malah. Jadi native. Ya. Jadi sebenarnya dari konteks kesayaan, kamu itu native. Kamu itu native. Ilmuwan itu bukan native. Dia mengambil posisi etik. Jadi sebenarnya itu yang berguru itu ilmuwan, berguru ke kamu karena kamu itu native. Karena kamu native dari kesayaanmu kan. Sementara ilmuwan itu yang melihat, meneliti kesayaanmu dari luar. Lah itu kan namanya posisi etik. Posisi etik. Itu yang paling penting. Jadi jangan kamu anggap dirimu itu sebagai apa? Jangan anggap dirimu itu sebagai yang tidak tahu gitu. Kamu yang paling otoritatif terhadap kesayaanmu sendiri. Itu namanya posisi native point of view. Native point of view. Itu yang paling penting. Jadi, kalau kita ngomong soal konteks kesayaan, kamulah yang paling native pada konteks kesayaan itu. Yang lain itu adalah pengamat. Dia adalah posisi etis. Maka sebenarnya mengherankan. Sangat mengherankan kalau psikolog itu lebih tahu daripada dirimu. Psikolog loh tidak hadir pada konteks kesayaan itu. Wong kamu itu native-nya kok. Malah kamu tanyain ke orang. Kamu native-nya. Oh ya, ini mumpung muncul nih. Oh ya, Mas Cami nanti TFH nanti malam narasumbernya Bang Denny bisa nggak? Saya ada ada temuan. Siap. Coba. Siap ya. Oke. Ada temuan untuk Bang Denny. Ya, jadi jangan sampai itu kemudian entah apapun namanya. Entah itu katakan sistem doktrin agama, sains, budaya, jangan sampai itu mengambil legal positionmu sebagai native. Nggak boleh. Nggak boleh. Apapun itu, mau budaya, mau sains, mau pengetahuan, kalau itu menggeser, ataupun sekaligus katakan institusi agama, kalau itu menggeser kenetifan kesayaanmu, jangan mau. Wong mereka itu bukan native. Mereka itu hanya posisi etis. Ya. Semua, ya. Jangan mau. Bahkan atas nama wahyu pun, kata Carl Roger, bahkan sekalipun itu wahyu, atas nama wahyu tentunya tidak mungkin wahyu itu dia menggeser posisi native-mu. Karena itu adalah posisi native-mu itu kan cintanya Tuhan langsung. Kata Carl Roger, seandainya bahkan atas nama wahyu pun, kalau itu tidak sesuai dengan kenetifan kesayaanku, saya buang semua. Karena kenapa? Posisi native ini adalah posisi langsung, posisi kehadiran Tuhan langsung dalam kehidupan. Ini nggak bisa digeser oleh apapun itu.
nggak bisa digeser oleh apapun. Nah, hak asasi manusia itu kan mestinya hak asasi atas posisi native-nya ini. Sesuatu yang harus dilindungi oleh agama, dilindungi oleh budaya, dilindungi oleh sains. Jangan dikabur-kaburkan. Jangan dikabur-kaburkan. Yang terjadi justru ya ada pengaburan kenetifan ini oleh institusi tadi. 2023 nggak boleh lagi terjadi pengaburan posisi kenetifan ini. Atas dasar apapun. Sama misalnya ya, yang baru-baru ini orang Jogja kemudian disebut kota yang miskin. Enggak, orang native-nya loh bahagia. Miskin dari mana? Orang Jogja ya bahagia kok. Ya kan? Orang Jogja itu bahagia. Saya termasuk yang tinggal di pinggiran Kalijodo itu tahu. Nature masyarakat di sana itu tahu. Tapi yang dari luar menilai itu miskin gitu. Jangan mau. Itu kemudian mengaburkan historis jiwa kita masing-masing. Itu nanti menimbulkan kecemasan historis. Nature 120. Di mana yang bukan native mendefinisikan yang native. Jadi kecemasan historis itu dalam kurung 120, nature 120 dalam peta PCI alami ketika pendatang mendefinisikan kedirian yang native. Dalam kurung penduduk asli. Yang native aja lah, jangan penduduk asli. Wong, kamu itu native. Kok bisa-bisanya kamu didefinisikan oleh sains? Sains itu apa sih? Baru pendatang. Sains itu bagusnya dia punya metode akademik, tapi itu kan datang belakangan gitu. Oke, ya itu yang penting. Ya semuanya biar keren ini ya. 2023 nggak ada lagi kekayaan yang didikte oleh orang lain atas nama sains, agama, atau atas nama apapun. Jangan didikte. Biarkan dia mengetahui itu. Dengan pengetahuan yang tahqiq. Nah, tahqiq. Jangan taklik. Merdeka. Jangan mau native didefinisikan sama pendatang, Bar. Itu membebani sejarah hidupmu. Itu membebani aliran dalam kehidupan. Datang-datang kok mau menghilangin budaya. Ya. Nggak sopan. Termasuk orang Kondongia, Madawa, Wara, Masalili, Lahorio, Maligano juga bahagia. Ya. Aduh. Okampunu gara, sekampunu namanya ini. Oke ya. Udahlah.
itu membebani sejarah hidupmu. Itu kemudian siklusmu berubah. Siklus hidupmu berubah dari dalam keluar. Ini namanya kurang ajar. Ya sikat Pak Hadi, sikat. Datang-datang kok ngubarah netif. Ya sikat Pak Hadi. Jangan kasih kendor. Kapan ke Semarang Pak Hadi? Ayo ke Semarang gitu. Grup mastering. Kebiasaan datang-datang bawa arah baru yang tidak mengevolusikan arah yang sudah ada, malah suruh pindah arah. Ya. Iya Bang, kapan-kapan ini nggak jelas. Kapan-kapan ini artinya agak sembuh. Nggak ada agenda. Oh, masih ngumpulin amunisi. Ya. Kayaknya Pak Rudi ini bakal diberondong ini. Jadi kalau kita lihat model ini, setiap konteks ini adalah native. Dia adalah native. Setiap konteks ini dia native. Makanya nggak boleh dibandingin. Nggak boleh dibanding-bandingin karena semuanya ini posisi mutlak sebagai native. Seperti itu. Jadi teman-teman harus tahu itu. Harus tahu. Biar seru. Jadi 2023 nggak boleh lagi posisi apa ya, ignoran. Ya. Jadi yang kita lihat sekarang ini kan, entah itu kadang-kadang sains atas nama sains ini membawa kamu ke posisi ignoran. Kamu menjadi terpinggirkan. Kamu menjadi tersisihkan kan ignoran ini kan. Kalau bahasa Jawanya ignoran ini artinya kamu plonga-plongo. Kalau bahasa Inggrisnya itu ignoran, kalau bahasa Jawanya plongo. Itu ada kecenderungan semacam ini. Sekolah itu justru menyisihkan kemanusiaan, keilahian. Kamu akhirnya plonga-plongo di alam semesta. Ada kecenderungan itu di dalam kebudayaan hari ini. Blah-bloh. Lola-lolo. Ini justru itu seperti itu. Beberapa pengajaran agama itu justru mengambil posisi untuk agar kamu tersisihkan dari kenetifanmu. Jadi akhirnya plonga-plongo di alam semesta. Ignoran, terignore, tersisihkan. Lama-lama kamu teralienasi itu. Lama-lama teralienasi. Sekarang kemudian misalnya dalam polemik kebudayaan. Lihat, bahasa daerah itu tersisihkan, sudah ignore. Lama-lama teralienasi itu. Lama-lama asing. Ini tidak boleh lagi. Tidak boleh lagi. Dulu kita lihat sejarah-sejarah kitab-kitab pesantren itu ya, dia tidak mengignore bahasa lokal. Justru kiai-kiainya itu mengevolusikan bahasa lokal dengan konteks yang lebih tinggi. Nah sekarang itu terignore bahasa lokal. Terignore bahasa lokal, tersisihkan. Atas nama agama lah itu saya kira itu kekeliruan, fatal.
Ya, fatal. Fatal. Itu juga yang pernah diresahkan oleh Gus Dur. Sekarang kalau nama orang itu sudah Islam, yes, Islam Arabisasi no gitu kan. Makanya kemudian ini PCI melihat ini ada bahaya kemanusiaan karena kemudian itu jiwa disisihkan dari sejarah leluhurnya. Disisihkan dari sejarah leluhurnya. Itu bikin miskin kemanusiaan. Bikin miskin kemanusiaan. Yang harus kita lakukan ini adalah mari kita bikin peta natif dengan bahasa daerah masing-masing. Dengan bahasa daerah masing-masing. Kita pulihkan. Jadi yang kalau kita mau bikin bangsa ini maju, pulihkan bahasa lokal. Pulihkan dulu baru evolusikan bahasa lokal. Pulihkan bahasa lokal, lalu evolusikan bahasa lokal itu. Sehingga kemudian tuh kita tidak kehilangan kekayaan dalam kemanusiaan. Yang punya kafe udah pakai bahasa lokal aja menunya. Nggak usah pakai bahasa Riverside, padahal pinggir kali. Nggak usah. Oh, gedang aja kok, banana. Ini harus ada politik bahasa lokal kalau kita mau bangun peradaban yang kemanusiaan yang indah. Pulihkan bahasa lokal. Logat lokal itu udah dipulihkan. Karena itu adalah bagian dari historisme yang tidak bisa kamu hindari, yang itu juga merupakan prosedur kehendaknya. Nah, merupakan prosedur kehendaknya. Wong unik kok. Kemanusiaan itu unik. Nggak unik dia, bukan universal. Yang universal itu keilahian. Ini kebalik ini, sains kemudian tuh menuju universal. Ya nggak bisa. Yang universal itu keilahian, kemanusiaan itu yang unik. Itu prinsipnya ya. Kemanusiaan ini unik. Namanya makhluk, ya makhluk itu unik. Makhluk. Ini kan cinta Tuhan yang unik. Cinta yang unik. Holik, ini baru yang universal. Jangan dibalik, sains kok menuju universal. Itu sebuah ilusi. Ilusi dari prosedur kehendak Tuhan. Nggak sadar dia prosedur kehendak Tuhan. Neko-neko. Jadi prosedur kehendak Tuhan itu keunikan. Keunikan, bukan keuniversalan. Cinta Tuhan itu yang universal. Terprosedur menjadi unik pada setiap kesayaan. Kan begitu. Pak, nggak apa-apa ya Pak ya, ini sambil ceramah. Ya, siap ya. Ya. Khawatir mengagetkan. Getu, sasmet, Swiss potato. Masya Allah, apa menegi. Wong getu ayo, gato toh. Smasit, sweet potato. Iki udah. Ini kita sudah teralienasi, sudah mengalami xenocentris secara bahasa. Ini harusnya ini Pemdanya ini melindungi bahasa lokal. Semua kafe-kafe nggak boleh muatannya, nggak boleh menunya pakai bahasa Inggris, pakai bahasa lokal. Pakai bahasa lokal. Ya, wong lokal. Genius native itu genius lokal. Ya. Sekarang kita native itu genius lokal. Genius lokal. Nah, genius lokal dia.
Jangan dianggap plonga-plongo. Jangan dianggap plonga-plongo. Jadi harusnya itu juga ada Nobel. Ada Nobel dari setiap budaya. Jangan Nobel itu hanya orang sana yang bikin. Kita juga bikin jenius lokal siapa? Siapa penerima Nobel ini dalam budaya Jawa tahun ini? Mestinya kan begitu. Siapa penerima Nobel tahun ini di Kondongia misalnya? Harus dibikin itu. Harus dibikin. Harus dibikin. Ya. Harus dibikin. Ada penghargaan Nobel jenius lokal. PCI mau menyelenggarakan nggak punya dana. Belum punya dana. Jenius. Ini kita mesti bersatu ini ya. Kita mesti bersatu. Gimana ini? Kalau dulu jenius lokal bersatu menghasilkan satu negara. Dulu tahun 28. Ya. Ketika para jenius lokal ini bersatu lahir satu negara. Sekarang ini mestinya ketika jenius lokal kembali bersatu lahir satu peradaban. Mestinya kan begitu. Kita sudah punya sejarah Nobelis ya. Jenius lokal ini sudah punya sejarah Nobelis. 1928 para jenius lokal ini bersatu. 1945 hanya 17 tahun lahir satu negara. Bayangin, 17 tahun melahirkan satu negara. Yang dibutuhkan sekarang ini adalah para jenius lokal ini kembali dibangkitkan sehingga nanti lahir satu peradaban baru. Lahir asumsi kultural baru. Dengan cara merestorasi, merehabilitasi para jenius lokal ini yang selama ini telah dibikin menjadi generasi ignoran oleh sekolah. Ini sekolah lagi ini. Ini sekolah yang jadi sasaran utama ini ya. Sekolah. Sekolah ini udah. Sekolah. Sekolah ini yang harus bertanggung jawab. Karena memang kalau kita lihat sejarah sekolah di Indonesia ini kan lahir dari rahim politik etis, bukan dari jenius lokal. Sekolah jenius lokal itu ya taman siswa, tapi tidak berkembang. Ya kan? Ini yang nggak boleh, ini yang nggak boleh. 2024 lahir peradaban baru di Muna, dimulai dari Kondongia. Lo jangan dimulai dari Kondongia, wah ini egosentris ini. Dimulai oleh para jenius lokal dari Kondongia, Madawa, Kombungo, Tampo. Ini jangan dari Kondongia. Ini harus, ini egosentris ini. Ini Madawa bisa ngamuk. Dimulai dari Kondongia, Madawa, Kombungo, atau Pute. Banggai ya, muncul Banggai. Jadi para jenius lokal dari setiap kebudayaan, setiap suku, ini perlu diorganisir untuk melahirkan satu asumsi kultural baru untuk dunia. Kan mestinya begitu. Siapa yang inisiasi ini? Walau-walam nih. Kalau PCI jelas nggak punya dana. Nggak punya dana.
Yang di rumah aja anak-anak tidur nggak pakai bantal itu. Bantal nggak pakai bantal wes. Itu udah musola itu udah jadi musola, jadi tempat tidur wes, jadi tempat bertapa. Ya belum punya dana PCI untuk mengumpulkan para jenius lokal untuk bersama-sama duduk melahirkan asumsi kultural baru untuk peradaban dunia. Belum punya dana. Belum punya dana. Tetapi kita punya visi. Kita punya visi. Gimana kalau peta kesadaran, kontes kesayaan, kita buat dalam bahasa lokal masing-masing. Kita buat dalam bahasa lokal masing-masing. Maharnya 5,5 juta, kata teman itu. Oh, berarti kamu minta mahar? Iya, sudah mahar ya. Nanti nggak tuntas, so nanti kalau nggak ada maharnya kamu juga ini. Itu namanya MTLOC. Jadi kamu kalau mau bikin apa namanya itu? Peta kesadaran versi jenius lokal. Ayo didampingin. Ya. Ya, sekampunu harusnya itu. Sekampunu. Jadi jenius lokal ini harus diholneskan. Harus diholneskan biar dia mampu melahirkan asumsi kultural baru yang akan menggantikan asumsi kultural lama yang telah membuat jenius lokal plonga-plongo. Plonga-plongo. Jadi kita butuh kepemimpinan ini. Need for searching for leader. Siapa yang bisa mengerjakan proyek ini? Kumpulkan para jenius lokal untuk membuat peta kesadaran versi jenius lokalnya. Kalau Muna, insya Allah sudah kita mulai itu. Makanya di grup di Facebook saya muncul bahasa Muna itu. Ya jenius lokalnya. Jenius lokal. Ini perlu setiap kota. Atau mungkin ini, kalau kan saya lihat sini banyak YKD. Setiap kota yang ada surau, itu bikin pusat studi jenius lokal. Pusat studi jenius lokal. Pulihkan kebudayaan dulu. Pulihkan kebudayaan. Nggak usah dulu ngurus surga itu. Kita ini kan kebanyakan ngurus surga yang, kebudayaan. Gimana kalau mau surga tapi tidak ada kemanusiaan gitu kan. Yang saya lihat selama ini, pondok-pondok pesantren, itu lebih banyak urusan surga daripada urusan kemanusiaan. Ini logika yang lompat. Logika yang lompat. Jadi mohon ini untuk semua yang punya surau-surau, mari fokus kepada kemanusiaan dulu. Bangkitkan jenius lokal. Bangkitkan jenius lokal. Kenapa? Karena kalau kita lihat jenius lokal ini jadi plonga-plongo di alam semesta, dibikin ignoran sama sains. Dibikin ignoran. Karena dibikin ignoran, tersisihkan, dia kemudian dijadikan sapi perah ekonomi. Sapi perah ekonomi. Siap YKD Probolinggo, kumpulkan semua jenis lokal untuk melahirkan asumsi kultural baru. Semuanya itu harus dimulai dari situ. Kan Nabi juga begitu dulu, kumpulin dulu suku-suku. Jenius lokalnya tiap suku dikumpulin. Anak-anak mudanya dikumpulin, orang tuanya yang darah tinggi, aduh, anakku udah melahirkan asumsi kultural baru. Ya, seperti itu. Dan ajak para jenius lokal ikut kuliah-kuliah kayak begini. Gratis ini. Gratis. Kalau di Muna insya Allah aman ya. Aman. Kita sudah mulai bikin peta kesadaran versi jenius lokal. Yang kota-kota lain ini.
yang kota-kota lain. Dan itu teman-teman yang punya pondok pesantren, yang punya pondok, yang punya surau-surau, mulai restorasi kemanusiaan, mulai rehabilitasi kemanusiaan, bukan dengan menambah institusi yang membuat jenius lokal plonga-plongo, tapi sembuhkan kemanusiaan, sembuhkan keilahian jenius lokal ini. Nah, itu nanti serempak. Urusan surga itu kalau kemanusiaan pulih, insya Allah surga. Sudah pasti surga kalau kemanusiaan itu pulih. Kita terlalu lompat, surga mulu, kemanusiaan dia baikan. Lalu siapa yang mau ke surga? Ya kan? Ini menjadi keprihatinan bersama kita ya. Ini Pak Sunardi kan? Harusnya Gus-Gus yang ikut MTLOC. Ini kita juga di pondok itu sudah mulai arah ke sana gerakannya. Di pondok itu, saya kan aslinya tahun 2019 itu membahas ini sama Mbak Yai, Mbak Ahmad, karena ada COVID, dan ini mau dibangkitkan kembali isu pencerahan untuk para jenius lokal. Pencerahan untuk para jenius lokal. Kita siap mendampingi pembuatan peta jenius lokal itu. Oke, itu dulu pagi ini ya. Hari ini kita jadikan tanggal hari ini hari kelahiran jenius lokal. Hari kelahiran jenius lokal. Benahin dulu jenius lokal. Nggak usah dikirim ke Harvard, enggak. Langsung dibenahin dari kampung halamannya. Gitu ya. Ya, jenius lokal. Yang punya duit cepat-cepat usahakan ikut program percepatan itu loh, biar kamu jadi leader jenius lokal di kampungmu. Biar jadi leader jenius lokal di kampungmu. Yang sudah punya duit, ngebantu jenius lokal yang ingin percepatan tapi nggak punya duit. Kambing juga nggak punya. Ya ini proyek kemanusiaan gitu. Dan ini proyek surga gitu. Kita jangan sungsang, surganya mulai dari sini dengan cara pulihkan, sembuhkan, tumbuhkan jenius lokal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih. Ya, 26 Januari ya, hari kelahiran kembali jenius lokal. Menolak plonga-plongo. Teman-teman alumni, nanti jam 9 kita ada kamisan ya. Insyaallah kita bertemu besok pagi ya. Ditunggu aja informasi dan pengumumannya di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.